Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah pada pertengahan puasa dan hari ini selama pertengahan puasa kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Salah satunya mungkin hari ini kita akan dapat ilmu baru, eh, hubungan antara dunia arsitektur dengan peradaban Islam atau peradaban yang ada di Malang, khususnya ketika Islam masuk di Malang atau ketika arsitektur berkaitan dengan Islam. Hari ini kita akan bicara dengan Pak Budi Fatoni, Bapak Budi Fatoni. Belangkonnya oke, luriknya juga sudah oke, seneng lagi kacamatanya juga oke. Monggo Pak Budi Fatoni, Ya, bisa dikasih pengantar dulu apa oke. itu arsitektur dan apa itu arsitektur Islam. Monggo Pak Budi. Ya. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala astrofi anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada satu Hmm. ayat yang selalu kita baca bersama, itu adalah Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Yang Hmm. artinya adalah, ya Allah, Hmm. berikanlah aku manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan Hmm. kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan Hmm. tambahilah ilmu. Oh iya, sepakat. Ye, pengantar yang luar biasa. Monggo Ki. Jadi gini, Saya Dendrio, ah. saya tidak membahas tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia atau di Tanah Jawi, tidak. Hmm. Namun Hmm. ini adalah pengalaman atau riset saya Hmm. tentang Hmm. bagaimana menuju rumah tinggal arsitektur Islami. Oke, rumah tinggal arsitektur Islami. Ye. Ya, Monggo, kenapa monggo. rumah tinggal? Karena rumah tinggal ini adalah aurat. Oke, rumah dan Satu aurat. tanah, Mm-mm. satu home base yang perlu harus dipikirkan secara matang, karena Mm-mm. rumah tinggal itu adalah wajah kita, Mm. wajah kita, wajah yang tidak bisa kita abaikan begitu aja, karena Mm. memang secara arsitektural itu sebetulnya ada satu hal yang menarik. Di antaranya Mm. adalah bagaimana menampilkan tata ruang, Mm. tata ruang Ya. dena. Tata ruang dena itu perlu. Karena Mm-mm. apa? Tata ruang itu kalau tidak direncanakan sesuai dengan hierarkinya, Mm-mm. sesuai dengan konsep Mm-mm. Islami, Mm. rumah itu akan menjadi tidak nyaman. Oke. Tidak Ya, ya, nyaman ya. itu Mm-mm. bisa jadi tata ruang itu menimbulkan riak, Mm. Mm. menimbulkan kesombongan. Mm. Mm. Jadi kenapa? Karena manusia itu mempunyai harga diri, Mm-mm. mempunyai kedudukan. Bagaimana misalnya tempat tidur orang tua, tempat Oke. tidur anak, tempat Mm. tidur pembantu, di mana Mm. ada gudang, ada kamar mandi Mm. WC, ada Mm. ruang tamu, ada Mm. kamar kamar makan, ruang Mm. keluarga. Ini harus dirancang Mm. sedemikian dasar-dasar Mm. dari konsep-konsep Mm. konsep-konsep Islami. Mm. Contohnya Mm. adalah bahwa rumah itu ada kedudukannya, Oke. dan Gimana itu, Pak? ada tingkatannya. Mm. Misalnya contoh adalah eh, hal yang paling paling sederhana itu adalah pintu Mm. utama dari Mm. sebuah rumah. Pintu Mm. utama itu akan Mm. lebih bagus jika tidak Mm. menghadap ke jalan langsung. Oh. Mm. Kenapa? Mm. Karena ruang tamu itu perlu harus terjaga privasinya. Mm. Ya, ya, Salah ya, satunya ya. adalah Mm. jika rumah tinggal itu pintunya menghadap jalan, Mm. ketika ada orang lewat, Mm. kecenderungan orang lewat itu tidak pernah
menghadap lurus ke depan. Orang Hmm. jalan Hmm. selalu suka melihat kiri kanan. Ketika ada Hmm. pintu utama itu terbuka, sok Hmm. tahunya orang yang jalan itu pandangan selalu menghadap kepada rumah yang pintunya terbuka. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Halaman rumah Hmm. tinggal itu harus ada halaman. Hmm. Kenapa halaman? Karena halaman itu akan memberikan jarak antara waktu. Hmm. Ketika rumah itu pintu tertutup, Hmm. ada tamu mau masuk, itu Hmm. kan tidak mungkin akan langsung nyelonong. Ya, 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 Kenapa ya. Hmm. ada Hmm. halaman, ada pagar? Nah, pagar ini sebagai pembatas, Hmm. bukan Hmm. pengaman, pagar depan. Jika ketika seorang muslim mau Hmm. masuk ke dalam rumah, itu mesti assalamualaikum dulu. Hmm. Hmm. Nah, jarak antara pintu utama rumah tinggal kepada Hmm. pintu gerbang itu kan ada jarak, Ya, ya, ada ya. sehingga ketika tuan rumah itu akan menerima atau Hmm. tidak, Hmm. itu akan bisa dijawab. Jadi menurut Hmm. Islam, ketika assalamualaikum ketiga kali Hmm. tidak dijawab, sebaiknya Ulang. tamu itu tidak boleh harus memaksakan, walaupun Hmm. tuan rumah ada Hmm. di dalam. Hmm. Ini tata Ya. cara. Adab ya, Pak ya. Etika atau adab ini ya. Hmm. Ketika Hmm. sehingga ini diawali dari situ. Hmm. Ketika Hmm. tamu itu datang, Hmm. gimana tamu itu akan duduk? Tentunya Hmm. ditempatkan pada tempat duduk kursi yang tidak Hmm. menghadap langsung kepada ruang keluarga. Jadi tidak langsung ke ruang keluarga ya. Tapi menghadap kemana ini, Pak? Iya. Nah, itulah yang menjadikan ada satu Hmm. sketsel Hmm. yang menjadikan Pembatas ya. antara ruang tamu dengan ruang keluarga itu harus ada Hmm. sketsel, Hmm. Hmm. harus ada almari Hmm. supaya pandangan bisa jadi pandangan orang itu tidak masuk ke dalam, bisa Hmm. jadi pintu kamar tidur Hmm. apakah utama ataukah kamar Hmm. tidur anak. Sebaiknya Hmm. tamu itu jangan sampai menghadap persis pintu kamar tidur. Hmm. Ya, Nanti ya, ada ya, ya. ini ilustrasi yang gampang. Hmm. Demikian juga cara menempatkan tempat duduk pun juga mempunyai kedudukan yang Hmm. tidak bisa digunakan. Hmm. Ada Hmm. space, ada batas, Hmm. garis maya. Hmm. Ketika tuan rumah menempati tempat duduk, itu yang Hmm. tidak bisa ditempati duduk oleh tamu. Oh. Ini Ya, juga ya, ya. ada. Ya, Ini ya, juga ya. ada. Ah. Sehingga tidak hanya sekedar tata ruang, tapi tata Ah. praktek juga perlu harus dipikirkan. Ah, oke, oke. Ya, Karena ya. pandangan manusia. Hmm. Sekarang sampai Hmm. dekat mana tamu itu diterima oleh tuan rumah, apakah Hmm. cukup di teras, Hmm. ataukah ruang tamu? Hmm. Hmm. Ya. Semi private di situ, semi private. Oke. Itu Pak sudah Budi, Pak Budi. Ye, Pak Budi. Tadi kan mau dimulai dari halaman, pagar, kemudian ya, pintu depan ya. ya, Sekarang kita juga melihat konsep tadi yang disampaikan Pak Budi, rumah itu sebagai aurat katakan ya, ruang ya, privacy, ruang privat bagi pemiliknya. ya, ya. Kita menyebutkan halaman depan, kemudian fasad bangunan itu bisa Betul. menjadi tampilan muka ya Pak Budi ya. Nah Sangat tadi belum menentukan. disinggung. Tadi sebelum Betul. pintu harusnya ada fasad bangunan. Nah fasad bangunan rumah yang punya hunian Islam itu yang seperti apa Pak Budi? Artinya tidak menampilkan material yang berlebihan. Oke. Material itu bermacam-macam. Hmm. Artinya berlebihan itu menuju kepada pemborosan. Oke. Memang Ya. ini bisa diterjemahkan arsitek yang mampu menerjemahkan. Ah, ah. Contoh seperti rumah orang tua yang sudah dibangun bisa sampai 50 tahun yang lalu lah gitu. Hmm, hmm, Akan beda tampilan bangunan era kemerdekaan sampai era sekarang hmm, abad-abad hmm, ke-20. hmm, Nah, ini memang
ini memang kalau dibahas tidak bisa satu sepotong. Jadi Iya, berseri iya, ya. iya, Jadi iya. Hmm, tampilan depan. Ada kalanya hmm, klien kami itu selalu menampilkan desain-desain yang tidak sekali desain langsung hmm, jadi. hmm, hmm, Ada hmm, karakter dan ada estetika yang menampilkan bahwa rumah ini dihuni oleh orang tua, hmm, orang muda, hmm, orang yang sukses. hmm, Ini akan hmm. menampilkan beda dan ini arsitek yang mampu menjawab pertanyaan. Menjawabnya. Oke, sekarang kita sudah dapat mengenai gambaran ini mengenai fasad bangunan yang tidak berlebihan, yang menunjukkan riak ya, atau menunjukkan apa bermegah-megahan, tapi memberikan satu konsep yang lebih membumi ya Pak ya, apa harmonis dengan lingkungannya ya mungkin ya. Nah, terus kita tadi sudah mulai masuk ke ruang tamu, di Ya, mana ruang tamu tadi ada batasan pintu dan ada eh, pembatas antara ruang keluarga dengan ruang tamu. ya, Kemudian Pak Budi menyampaikan ada garis imajiner. Nah, ya, ada sumbu imajiner. Biasanya ya, kalau rumah-rumah sekarang itu kan ada ruang tamu, ruang keluarga, ada rumah kamar eh, kamar tidur, ada kamar mandi dan ada dapur. Eh, ya. menjelaskan denahnya ini bagaimana Pak Budi? Menjelaskan dana itu ada beberapa konsep ya, konsep tidak Hmm, hanya satu. hmm, Yang jelas bahwa ada satu, ini pengaruh hmm, pengaruh rumah tanah itu hmm, orientasinya. Jadi hmm, 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 menghadapnya itu kalau menurut kajian alam, hmm, kajian ilmiah itu hmm, idenya rumah itu menghadap utara atau selatan. Yang hmm, kemudian kita jelaskan pada satu diskusi hmm. kemarin ya. Iya, ya, Kenapa utara selatan. utara dan Hmm, selatan? Karena idealnya idealnya apa musim angin utara hmm, dan selatan ini ideal. hmm, hmm, Jadi sirkulasi udaranya itu relatif relatif sehat. Jadi hmm. angin dari utara dan selatan. Ya, ya. Orientasi I- matahari, ah, orientasi matahari itu sepanjang hari itu disinari oleh matahari dari timur ke oke. barat. Ya, ya. Terus, Pak Budi, bagaimana Ya, dengan sekarang ini muncul rumah-rumah hunian Islam Muslim, rumah-rumah di komplek yang kita sekarang sudah tidak bisa milih lagi hadapnya, utara selatan atau bentuk bangunannya, karena kan sudah kompak gitu Pak ya, sudah terdesain oleh eh, eh, developernya. Itu bagaimana ya. Pak? Mensikapinya bagaimana nanti ini? Jadi yang pertama kali harus kita lihat adalah Hmm. letak kamar mandi WC, kloset, maaf, Oke, kloset. kloset. Kloset Oke. itu idealnya tidak boleh menghadap dan membelakangi arah kiblat. Nah, ini harus digarisbawahi nih, Pak ya. Tidak Ya, boleh membelakangi atau menghadap arah kiblat. Oke, ya, oke. Berarti tolong dicek kamar mandi masing-masing, kloset ya, masing-masing, ya. apakah arah kloset tadi membelakangi atau menghadap arah kiblat. Berarti itu sudah konsep pertama yang harus dipenuhi dulu, Pak ya. Penuhi Oke. dulu. Nah, Terus oke. Selanjutnya, Pak. Hmm, yang kedua akan lebih bagus jika rumah itu hmm. disediakan musola. Oke. Ada tempat sholatnya. Ya, Walaupun kecil tapi ya, tersedia. ya, Oke. ya. Nah, Terus kemudian Pak. Hmm, yang ketiga diusahakan pintu tadi yang kita bahas, ya. pintu kamar tidur Hmm, sebaiknya jangan sampai menghadap hmm, pada saat posisi tamu hmm, itu duduk menghadap hmm. langsung kepada pintu. Oh ya. Ini ada problem ini, Pak. Biasanya Ya, sekarang rumah-rumah yang sekarang ada yang disediakan developer itu ya, kalau tidak salah kamar mandi itu diapit oleh dua belah kamar. Biasanya begitu betul. ya. Nah, Ya, terus salah satu kamarnya biasanya kan menghadap ke ruang keluarga atau ruang tamu. ya, Terus ya. bagaimana Pak mensikapi kalau udah begini nih Pak? Nah, itu Hmm. mensikapinya adalah posisi dari kloset itu harus dirubah dulu.
sebelum Hmm. ditempati. Hmm. 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 Jadi ini menjadi satu kriteria utama karena Ya, memang ya. ada hadisnya, karena memang Ya. ada hadisnya, gitu ya. Hmm. Ada Ya. hadisnya, nah, sehingga akan lebih bagus Hmm. jika posisi kloset itu memang tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Hmm. Ya, 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 ya. Untuk antisipasi pintu, tentunya dibuatkanlah tirai. Oh, pembatas tirai, boleh. Ya, ya, Ataukah ya. kita lihat kita lihat luasan Hmm. dari bangunan itu. Hmm. Kalau Hmm. memang ada sketsel, dibuat Hmm. sketsel. Kalau memang itu ada almari almari apa buku Hmm. atau apa yang artinya pada Hmm. saat ruang apa pada saat keluarga ini melakukan aktivitas makan bersama itu Hmm. tidak Hmm. langsung menghadap kepada pintu kamar mandi WC. Oke. Ya, ya. Berarti memang ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan Ya, untuk melindungi atau membatasi ya, pandangan tadi ya, dengan cara menambahi rak ya, partisi atau menambahi tirai atau menambahi aksesoris lain yang akhirnya pandangan itu tidak langsung ya Pak ya? langsung Hmm. karena apa? Hmm. Eh, bahaya bahaya kejahatan mata itu sangat menentukan menjadikan seseorang itu Hmm. akan masuk ke dalam diri masing-masing dan Hmm. dikhawatirkan kalau tamu itu Hmm. memang tidak dekat betul dengan tuan Hmm. rumah, itu memang akan lebih bagus, lebih terhormat adabnya kita terima di ruang teras. Hmm. Kita Ya, sediakan ya. Hmm. kursi, terutama adalah Hmm. teman-teman kita yang maaf, yang memang perokok, Hmm. itu akan lebih Hmm. bebas jika kita tempatkan di teras. Oh, oke, benar, 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 benar. Ini juga memberikan satu apa namanya apa ruang privasi, ruang khusus yang tidak mengganggu pemilik rumah ya Pak ya. Ya, Mm-mm. ya. Terus Oke, yang berikutnya oke. bahwa Hah? bagaimana kita mendesain tata letak kamar tidur itu Mm-mm. juga mempengaruhi terhadap kenyamanan privasi terutama tuan rumah. Nah, kalau tata letak kamar tidurnya gimana nih Pak sekarang? Kalau misalnya Khususnya memang itu adalah, dipannya gimana? nah, kalau dibannya ada, kalau dibannya itu ada ada apa aturan bahwa Mm-mm. ketika kita tidur itu kan Mm-mm. akan lebih bagus jika menghadap ke kanan, Hmm, ya, ya. ke kanan. Karena Hmm, posisi jantung apa hati kita ini kan berada di kiri. Dan betul, itu betul. aturan secara Islam Ya, Rasulullah itu tidurnya selalu menghadap ke kanan. iya, sebelah kanan. G. Akan lebih bagus jika menghadap ke kanannya itu pas persis ke kiblat. Oh, ini mantap ini, mantap ini. Ya, Nah, ya, ya. ini jika jika rumah ini adalah kita rancang mulai dari awal. Hmm. Tapi kalau misalnya kami mendapatkan tanah itu menghadapnya kepada timur barat, Hmm. ini asik berbicara. Hmm. Itu tadi Oke. pertanyaan Bung Rio ketika Hmm. ada rumah BTN, Hmm. perumnas. Hmm. Ini yang perlu harus diantisipasi terutama Hmm. adalah posisi kloset tadi. Ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, Pak. Ya, Seandainya posisi kloset itu sudah kadung menyalahi gitu ya, atau tidak sesuai gitu. ya, Apakah ada solusi tidak perlu dibongkar? Ini Mbak Lia nanya nih, Mbak Lia dari Jakarta ini. ya. Nah, Ya hmm. memang yang penting sekarang bagaimana diusahakan untuk tidak menghadap dan membelakangi lensa. Apa membelakangi kiblat, Iya, kiblat, iya, bukan sorry. iya, iya, Itu iya, iya, upayanya memang harus dibongkar. gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dibongkar, disusun Ya, lagi sehingga tidak membelakangi atau menghadap ke arah ya, kiblat. Oke, yang kedua, ini ada pertanyaan, Pak Budi, kalau gitu
ada enggak pakemnya untuk denah rumah muslim itu bagaimana, Pak? Ada pakemnya. Nah, ada. gimana, Pak? Ini kebetulan di belakang saya ini ada satu desain ya. Satu desain ini saya coba Ya. perlihatkan ini. Oke. Perlihatkan. Oke. Nah. Mudah-mudahan bisa diperlihatkan. Oke, Bisa? kelihatan, Pak. Oke, ya, ya. Ini yang tadi saya bahas. Ini pintu utama. Pintu utama itu menghadapnya ke samping, bukan di depan. Ya. Nah, seperti ini, ya. Ya, Ini samping. ya. Samping. Ini samping. Ini samping. Ini di depan. Ya. Oh ya, ini di depan, Terus ini juga kamar apa? Ini kan menghadapnya kan utara selatan ini. Betul, jadi betul, ini klosetnya berada di sini. Ini. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Jadi kalau kesimpulan sementara untuk denahnya yang menjadi patokan adalah kamar mandi atau apa ya? Patokannya itu ya? Ya, ya. Ini. Ya, jadi ini, sorry. Nah, ini. Nah, itu beberapa pengalaman-pengalaman yang kami hadapi. Nah, ini. Ini. Jadi ini. Jadi memang itu yang menjadi dasar ketika kita itu mendesain. Memang ya kembali lagi arsiteknya perlu diskusi panjang kepada klien sehingga tidak bisa serta-merta adalah gaya bahasa arsiteknya. Oh gitu ya. Yang harus jadi berlama-lama kita mendapatkan informasi dari klien itu memang lebih utama. Terus yang berikutnya adalah tadi yang kita bahas tentang pilihan tata letak dari bagaimana bagaimana kepala rumah tangga, kepala keluarga itu menempati itu adalah pilihan terutama apakah di depan ataukah di belakang. Ya, 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 ya. Tergantung dari usia kadang-kadang. Semakin usia bertambah, bisa jadi kamar itu tidak suka di depan. Oke. Tapi di mana rumah itu berada, apakah di pinggir jalan, ataukah memang berada di dalam misalnya perumahan atau apa itu. Ini pengaruh terhadap privasi aja. Atau juga ini Pak ya, terkait dengan karakter keluarga itu sendiri ya, atau karakter kepala keluarga. Kalau biasanya kalau di depan dia lebih pada melindungi anak-anaknya atau melindungi anggota keluarga lainnya, tapi ketika dia sudah berada di belakang, maka dia mencoba untuk membuat anak-anak yang di depan tadi bisa lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mungkin begitu ya? Seperti itu ya? Ya. Karena bahwa semua itu memang mempunyai hierarki masing-masing tidak sama. Dan ini memang menjadi konsep utama. Ya, betul. Dan konsep utama tadi harus diterjemahkan juga oleh seluruh anggota keluarga untuk bisa memanfaatkan ruangan tadi. Pak Budi, kalau sekarang ini kan tipe rumahnya itu kan kecil-kecil nih Pak. 100 meter, 72 meter persegi atau 100 meter persegi dengan lebar misalnya 6 meter atau 7 meter gitu ya. Kalau lebar sih enak. Sekarang kan cenderungannya rumah itu seperti kereta api Pak ya, lorong gitu ya. Melorong memanjang gitu. Terus pembagiannya bagaimana ya Pak kalau gitu tuh Pak? Memang kembali lagi kalau lahan itu memang masih kosong, itu adalah arsiteknya yang perlu harus menangkap secara konsep-konsep tadi. Ini masih konsep masih awal ya, masih ada lagi kajian. Kalau misalnya memang itu kita mendapatkannya rumah
rumah BTN ya dulu ya, Ya, Perumnas ya, gitu ya. ya, ya. Intinya yang penting adalah bagaimana posisi letak kloset itu harus Mm, diperhatikan utama. mm, mm. Itu utama Ya. dulu. Yang Mm, berikutnya adalah bertahap. mm, Memang jujur bahwa rumah-rumah perumahan tipe 45, tipe 60 itu seringkali pada saat mau ditempati itu nambah mm. kamar. Betul, Sehingga betul. harusnya yang belakang itu ada ruang ruang terbuka, ternyata dibangun kamar. Sehingga tidak ada Hmm, sirkulasi udara itu dengan baik. hmm. Ya, Ini ya, ya. kadang Ya. juga seringkali halaman depan, misalnya dengan jarak 3 meter, itu tambah kamar lagi. Oh Dan ini iya. akhirnya dipaksakan sehingga Heeh. kalau sirkulasi udara melalui jendelanya itu tidak ideal, akan menjadi bagian yang tidak menjadi nyaman. Oh gitu ya. Apalagi sekarang ini Kota Malang ini kan sudah cuaca suhu udaranya kan cenderung suhu udara yang panas. Iya, Karena betul. kembali lagi Hmm? rumah-rumah BTN ya, dulu istilahnya BTN itu bangunan tak normal gitu ya. Bangunan tak normal. Berarti rumah saya juga bangunan tak normal. Ya Pak, ya Pak. Yang Bukan, normal itu kan bukan, tanahnya lebar, terus kita tidak desain juga, sendiri gitu ya. tidak juga, tidak Gimana, juga, gimana? Eh, tidak juga. Yang penting bagaimana tata ruang itu eh. masih ada ruang di belakang itu adalah ruang terbuka Oh gitu. Nah supaya sekarang, sirkulasi udara lebih bagus. ya sekarang kadang ruang belakangnya juga ditutup pisan ya Pak. Karena kebutuhan Nah, orang itu itu kan tadi. semakin lama semakin berkembang dan Ya, kita membutuhkan ruang tambahan lagi. Gimana itu, Pak? sebetulnya bukan karena tambahan ruang, tambahan Iya. perabot. Oh, tambahan perabot. Ya, bener, Pak. Bener. Sepakat saya. Tambahan perabot. Ya. Sehingga Mensiasatinya gimana? yang tidak dibutuhkan dibeli. Hah? Sehingga Oh, ya, ya. ruangan itu jadi sesak gitu loh. Dan Hmm, ini yang hmm, menjadikan hmm, kondisi udara dalam ruangan itu memang sangat hmm, berpengaruh karena hmm, dengan kondisi badan manusia dengan didukung oleh adanya perabot ini akan hmm. menjadikan suasana itu jadi crowdness gitu ya. Oh, Merasa iya, iya. sesak Iya, gitu. iya. Iya, iya. Oke. Berarti tadi kita sudah bahas halaman, Ya, kemudian pintu, dan yang ya, paling penting adalah kamar mandi untuk hunian Islami, ya. kemudian kamar Silakan Mas. sebagai ruang privasi. Nah, Ya, sekarang pertanyaan saya, bagaimana ya. dengan dapur? Dapur dan gudang itu bagaimana penempatannya? Nah, seringkali dapur itu ada kalanya memang akan lebih bagus berada di belakang yang Hmm. ada sirkulasi udara secara langsung, terutama asap, Oke. Oh, ya. terutama asap. Hmm, Seringkali dapur itu dekat dengan ruang keluarga. hmm, Selama sirkulasi udaranya bagus, hmm, pintu dan jendelanya itu ada cross ventilasi, hmm, ini akan menjadikan ruangan itu menjadi nyaman. hmm. Ya, 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 ya. Memang Dan, hmm, 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 idealnya itu hmm. adalah 40% sampai 60% dari luas tanah yang Hmm. disediakan. Untuk apa itu, Pak? Dapurnya Jadi atau bagaimana? misalnya itu dapur secara detail. Ya, ya. Katakanlah room itu tipe 100 gitu ya. Ya, ya, Tipe ya. 100. Itu idealnya adalah maksimal 60% adalah yang terbangun. Oh, 40% adalah 60%. ruang terbuka. Iya. Ya, ya. Namun sekarang sudah Iya, iya. Karena melebihi ruang yang kebutuhan, dibutuhkan. iya, karena Ruang yang kebutuhan dibutuhkan. furniturnya tadi ya, Nah, Pak ya. itu tadi, Ya, itu tadi, itu furnitur tadi. itu. Iya, iya. Terus kalau gitu cara mensikapinya bagaimana, Pak? Sedangkan kebutuhan ruang dan furniture itu kan semakin lama juga makin bertambah, Pak. Nah, itu tadi. Kembali lagi, furniture itu juga mengikuti dengan ukuran. Mm-mm. Ukuran ya, ukuran perabot itu menentukan ruang yang disediakan. Misalnya ruang tamu.
harus sehingga seringkali desain perabot itu tidak Hmm. ergonomi, tidak Oh, ergonomi, tidak apa itu Pak? nyaman. Ergonomi maksudnya Ergonomi gimana itu Pak? adalah Hmm. kenyamanan ukuran perabot Hmm. dihuni oleh manusia yang tidak nyaman karena ukurannya terlalu besar. Misalnya bagaimana Pak? Misal penjelasannya? Ada desain dulu istilahnya perabot itu kan perabot yang eh, mengurangi dari ruang yang disediakan. Hmm. 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 Orang suka pada desain, tapi Hmm. lupa ketika Hmm. punya ruang yang terbatas. Hmm. Ya. Sehingga sirkulasi manusia, sirkulasi sehari-hariannya itu akan merasa sempit. Hmm. Belum Ya, lagi ya. aksesoris-aksesoris lain. Ya, 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 ya. Ya, sangat. Aksesoris rumah Islami itu ya tentunya lebih banyak Hmm. kaligrafi. Oh, gitu ya. Tidak perlu Ah. satu hiasan-hiasan yang mengundang Ah. aurat, mengundang Ah. Ah. mengundang selera, selain Hmm. menjadikan ada nilai-nilai yang Hmm. berlebihan. Dan Hmm. ini memang memang menjadi bagian. Nah, itu seperti Tuh. di background-nya Pak Agung tadi. Oh, Itu iya kan dah. ada Ya, ya, kaligrafi. ya, ya, ya. Ayat kursi Nah, nih, Pak. Ayat itu kursi bagus. nih. Nah, Ayat itu kursi. Ya, 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 kan ya. Ya, ya. ayat itu kan hampir Ya, semua ya. orang hafal ya, hafal. Ya, ya. Hmm. Hmm. Ciri-ciri itu akan menjadi bagian yang menjadi daya tarik. Contoh, Hmm. Hmm. seperti bangunan besar yang ada di daerah mana itu, di daerah Turen atau Wajak ya, 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 ya. ada Lurat. pesantren gitu ya. Nah, Hmm. Hmm. itu semua total bangunannya itu penuh dengan kaligrafi. Ya. Dan ini luar biasa. Itu Hmm. mencerminkan bahwa bangunan itu ya memang berciri khas Islami. Hmm. Hmm. Karena memang memang penuh dengan kaligrafi. Ya, ya. Penuh dengan kaligrafi. Ini yang Ya. menjadikan apakah rumah tinggal dipenuhi dengan kaligrafi? Ya Ya. tidak harus. Nanti Hmm. dikiranya pedagang kaligrafi, kan gitu ya. Ya, ya. Ya, tapi ini ya Pak ya, eh, sedikit banyak ketika kita menerapkan konsep-konsep Islami di dalam hunian rumah, itu Hmm, sedikit banyak juga akan mempengaruhi karakter keluarga sangat, atau orang yang tinggal di situ ya Pak. sangat, sangat. Nah, Jadi nah, kalau rumah itu seringkali dipakai untuk sholat, itu ya, auranya beda. Auranya beda. hmm, hmm, Contoh, banyak hmm, rumah besar maupun kecil hmm. itu tidak dihuni, justru malah rusak. Oh iya, kenapa ya itu? Karena Hmm. aura manusia itu punya punya kedudukan yang tinggi. Hmm. Terlebih lagi, gunakan ruang-ruang itu harus selalu dikunjungi. Hmm. 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 Ruang-ruang kosong itu tidak pernah dikunjungi, tidak pernah dilihat. Hmm. Itu saya yakin akan dihuni oleh makhluk lain. Ya, 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 ya. Dan Terus yang itu akan berikutnya, mempengaruhi ya. Hmm. Selanjutnya oh gimana Pak? ya, Hmm. selanjutnya adalah kita hindarkan di dalam Hmm. rumah itu ada patung. Hmm. 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 Karena patung itu suka sekali jin menghinggap pada patung, bersemayam di Hmm. patung. Oh Dan itu gitu ya. memang ada hadisnya. Ada Hmm. hadisnya. Hmm. Sebaiknya untuk tidak ada berupa patung dan Hmm. sebaiknya patung itu atau boneka ya, boneka Hmm. gitu Hmm. anak kita setelah Hmm. setelah bermain itu ya, boneka itu Hmm. harus dimasukkan dalam almari. Hmm. Ya Ya, ini ya, ya, ya. memang bagian kecil dari arsitektur ya. Hmm. Hmm. Tapi yang Hmm. nanti adalah bagaimana ruang, Hmm. terutama adalah yang kita bahas, terus Hmm. sirkulasi udara itu yang bagus. Jadi Hmm. cross Hmm. ventilasi. Karena Hmm. rumah-rumah yang sering kali kita kunjungi, rumah-rumah Belanda, ya, Hmm. Hmm. itu Hmm. kan ketinggian plafon kan sampai 5 meter, 4 Oh, iya, meter. iya. Ya, tinggi banget itu. Hah? Sudut kemiringan bangunan 45 derajat. 45 derajat ya. Kenapa? Kandungan udara di dalam atap itu
lebih banyak daripada sudut kemiringan 30 derajat. Oh, gitu ya, Pak ya. Dan itu Yang berpengaruh pada apa itu, Pak? Kandungan udara tadi berpengaruh pada apa itu, Pak? di dalamnya Hmm, nyaman lagi. Terus yang rasanya, berikutnya Pak. ada Hah? ventilasi. Ah, Bangunan Belanda itu kan di atas ada ventilasi, di ya, bawah ya. ada ventilasi, Ah, ada ah, angin, ada ah, tempat ah. sirkulasi. Iya, Ini iya. yang menjadi kenyamanan. Contoh, ketika Hmm, kita memasang lukisan atau jam, hmm, hmm, itu pada saat kita memanjat, itu kan panas, karena hmm, udara panas. Gitu. Sehingga hmm, perlu ada ventilasi. Lilin hmm. itu terventilasi. Iya, iya. Namun bangunan saat ini itu tidak mengindahkan bagaimana sistem desain atau struktur ventilasi pada Hah? bangunan-bangunan Belanda. Hmm. Iya, Alasannya iya, iya. adalah Hah? ya pengirisan, Ah, terutama dalam pada, bangunan BTN. hmm. Sudah bayar, sudah bangunan tanpa bangunan tak normal tapi bayar tapi nyicil. Ya, isone iku ya, Pak. Ya memang itulah. Kemampuannya di situ. Ya, Ya, memang itu memahami. ya, Sehingga ya, ya. tuntutan-tuntutan itu semakin tambahnya eh, generasi, Ya, semakin pengurutan. oke. Ya, 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 benar, 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 benar. Oke, saya juga akan mau membacakan ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini. ya. Nah, sekarang bagaimana Pak rumah sekarang yang sekarang ini RSSS? Nah, Ya. notonya bagaimana ini Pak? Itu kalau bahasa teman-teman, rumah sangat sempit sekali, sangat sumpek. Ya, Iya, iya. Gimana? ya, kembali lagi Ah, bahwa memang itu kemampuan. Yang ah, kedua, ah. kalau Ya, memang memanfaatkan rumah RSSS, itu sebaiknya kita mengurangi ukuran atau kebutuhan perabot. oh ya, mengurangi. Kalau memang Ya, harus lesehan, lesehan. ah, Jangan terus kita membeli perabotan di satu toko, ah, tertarik ke desainnya, ah, ukurannya terlalu besar, begitu dibeli, nggak mampu. Masuk aja ah. pintunya, masuk. Apa perabotnya. Nah, ini kan berat. Ya, itu Iya, iya, sering kali kita hadapi di lapangan. iya, iya, Jadi iya, iya. praktis saja sudah, semua Hmm, praktis. hmm, Jangan dipaksakan karena punya duit, ah, selera desain, tidak ah, ergonomi, ah. menjadikan resak, padat. Dan ini, Hmm. Iya, dan ini ini, harus ah, harus ditahan ya. Keingin ah. begini, hampir rata-rata rumah kita ini jarang kita dikunjungi oleh tamu. Iya, iya, sekarang Kecuali ini ya. keluarga. Kecuali, Hmm, kecuali keluarga. hmm, Karena apa? Seringkali kita menerima tamu itu kan di luar, ya. Tidak, hmm, hampir jarang kita menerima. Kalau tidak benar-benar sangat dekat sekali, benar-benar hmm, karena mungkin emergensi, hmm, itu hmm. baru baru kita kita persilahkan lah. Iya, 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 Sehingga iya. 100% dalam satu minggu kita ini didatangi oleh tamu. Hmm, hmm. Bahkan ada rumah-rumah besar seperti tetangganya Denrio di Jalan Ijen itu seringkali rumah-rumah itu jarang dihuni, jarang ditempati oleh tamu. Oh iya, iya, betul itu Pak ya. Hmm, Ya, hmm, apakah rumah itu ada tempat tidurnya, ada perabotan yang bernilai mahal, itu hmm. siapa yang akan apa ya tamu yang datang ke sana itu kan Hmm. frekuensinya kan rendah. Iya, iya, Kecuali ya, kita menerima tamu, kecuali keluarga. ya. Ya Kembali ke ini kebutuhan. kembali ke yang tadi Pak, konsep hunian Islami. Ya, Bagaimana sekarang dapur tadi sudah, ya. bagaimana dengan konsep pagar, Pak? Kan sekarang Apa, muncul banyak perumahan-perumahan yang tidak punya pagar ya, Pak ya. Kan ya, sekarang ada tuh sekarang yang ya, tanpa pagar, tapi ya apa namanya keamanannya pasti dijaga. Itu ya. bagaimana, Pak? Hmm.
itu justru kembali lagi kan sekarang ada konsep one gate ya, one gate. Hmm. Hmm. Ya, pintu pengamanan pintu utama ya. Hmm. Bisa jadi Hmm. tanpa pagar karena memang sistem keamanannya bagus. Oke. Rumah itu, oleh sebab itu kembali lagi, ketika tuan rumah itu menerima tamu, itu kan Hmm. diseleksi oleh diri masing-masing. Ya, ya. Nah, ya, so. Yang Hmm. berikutnya adalah justru sebetulnya kalau kalau lebar rumah tinggalnya itu kisaran 9 meter, itu Hmm. masih memungkinkan ada pagar. Hmm. Karena pagar itu bukan bukan pengaman sebetulnya, Hmm. itu pembatas. Pembatas ya. Pagar itu adalah pembatas ya. Kalau memang eh, lebar tanahnya itu kisaran 7 meter lah ya. Hmm. Itu akan lebih bagus jika tanpa pagar. Hmm. Didesain landscape-nya itu bagus. Hmm. Hanya sekarang seringkali tamu itu masuk kulon wun gitu ya. Hmm. Kulon Hmm. wun itu kalau tidak ngetok pintu yang Hmm. rumah itu tanpa pagar itu nggak Hmm. nyaman gitu loh. Hmm. Sehingga Ya. tamu itu punya tata atur. Ketika saya masuk ke rumahnya Denrio, Hmm. tidak ada pagar. Itu akan lebih Ya. bagus jika saya assalamualaikum dulu. Jangan Hmm. sampai di depan pintu. Hmm. Ya, ya, Supaya ya. itu tadi batas garis maya yang memang tidak bisa kita tembus tanpa Hmm. seizin tuan rumah. Oke. Aturnya begitu. Dan Ya. itu syariat Islami tidak ada hadisnya. Oke. Sekarang bagaimana tadi sudah sampai pagar, Ya, bagaimana hubungan antara satu rumah yang berkonsep Islami dengan tetangga, Pak? Nah, ya, ini gimana nih? Hmm. memang kembali lagi rata-rata rumah-rumah itu kan berdempet, Hmm. ya, kanan Hmm. itu berdempet. Berdempet pun ini juga bermasalah. Hmm. Hmm. Bisa jadi ketika ruang ruang itu kosong, itu Hmm. kedap suaranya itu sangat tembus, sangat Ya, sangat ya. tipis, sangat tipis. Hmm. Hmm. Dengan adanya banyak perabot, ada Hmm. kedap suara. Oke. Sehingga diharapkan ketika kita bertetangga, itu menjaga suara. Hmm. Suara yang bebas, muatan Hmm. bebas atau privacy itu dijaga volumenya. Oke. Ya, Karena ya, apa? ya. Itu Hmm. sampai kepada ada satu hadis Rasulullah itu mengatakan Hmm. bahwa ketika kita memasak Hmm. bau, itu Hmm. sebaiknya tetangga itu diberi Hmm. hasil Nah, kalau sampai masaknya. mampu itu harus diberi itu ya. Nah, itu Hmm. sebagai bahasa sosialisasi. Hmm. Ya, ya, Demikian juga ya. di sebelah itu Hmm. harus menjaga profesinya bagaimana misalnya pada saat mau membangun harus izin, Oh, ya. tidak boleh seenaknya. Jangan sampai tidak izin menimbulkan suara menjadi Hmm. masalah dalam bertetangga, ini Hmm. tidak islami. Hmm. Hmm. Misalnya Ya. saya berdempetan dengan rumahnya Denrio. Hmm. Hmm. Saya akan memperbaiki genteng saya. Hmm. Pakai pakai apa? Pakai itu loh. Apa namanya? Ondo. Apa? Ya, ya, Ondo. tangga. Ah. Aduh. Ketika Hmm. saya menempatkan Naik. Ah. naik atau menempatkan tidak Ah. segera saya pindah, Hmm. mungkin saya anggap bahwa Denrio adalah sahabat saya, terus saya acuh gitu, itu nggak boleh, Hmm. Hmm. harus izin. Hmm. Terutama ketika saya harus memperbaiki genteng yang bocor, saya harus izin. Hmm. Hmm. Denrio, saya mau maaf, saya mau memperbaiki genteng saya bocor, harus Hmm. Hmm. izin. Ya, ya. Karena jangan sampai jendela rumah jendela pada kamar depan terbuka. Ketika Ah. saya memanjat, saya Ah. melihat Ah. melihat Tadi itu. jendelanya Denrio tadi, itu Ya. juga nggak boleh. Konsep aurat tadi ya, rumah sebagai aurat tadi ya. Oke. Jadi Uh. harus Hmm. dilakukan Hmm. hubungan sosial yang bagus.
jangan sampai saya punya mobil lebih, terus saya parkir di depan rumahnya Dan Rio. Karena saya Hmm. Dan Rio itu sangat baik sekali dengan saya. Itu nggak boleh. Ya, kalau punya mobil banyak, ya bikin garasi sendiri ya, Pak ya. Nah, itu tadi. Dan ini Jangan, masalah di lapangan seringkali terjadi. iya, jangan sampai ruang publik dipakai parkir itu ya. Itu juga mengganggu ya, secara ini Kalau mengganggu. mobil, kalau punya mobil harus punya garasi. Minimal Nah, carport. oke, minimum carport. Iya, iya, Mana iya, sih iya. apa Mm, mana sih mobil itu loh. Kalau mau Iya, berangkat, iya. asapnya untuk tetangga itu ya nggak Hmm, boleh. hmm. Jadi Suara gitu kan. jangan sampai melanggar haknya tetangga Iya, ya. Itu juga iya. termasuk bagian dari toleransi juga, Pak ya. Kalau kalau Iya. diterjemahkan toleransi juga ya, Pak. Iya. Oleh sebab itu Mm-mm. kembali lagi ketika kita membahas pintu utama rumah tinggal, Hmm. itu sebaiknya jangan langsung menghadap ke jalan. Hmm. Ya, ya, Karena ya, Kak. Hah, hah, ya itu tadi hah. pandangan orang di luar dari kita ini yang seringkali bisa jadi mengganggu kenyamanan Hmm. kita. Ya, kecuali kalau pintunya ditutup terus atau Ya, dikasih taman apa pohon-pohon yang menghalangi pandangan langsung kan begitu ya. itu. Waduh, iki keren ini Pak. Pembicaraan hari ini keren, luar biasa, menambah inspirasi dan Ya, tidak sengaja sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol ini. Nek ya. ngomong Yang Pak penting, Budi, nek yang ngomong penting Pak Budi, manfaatnya. iya, yang penting manfaatnya. Nggih, barokah manfaat. satu Ya. jam ngobrol Pak Budi rasanya kurang, Pak. Harus Wah, ngobrolnya, aduh, kok enak ini. Soalnya apapun yang disampaikan tadi, sepertinya ada beberapa hal yang menjadi inspirasi buat kita, bisa ya, menjadi masukan buat kita, termasuk bagaimana meletakkan toilet, kloset tadi juga menjadi hal yang penting. Pemilihan para bot juga penting, terus orientasi bangunan juga sangat penting, sampai dengan bagaimana menempatkan ya, tempat sholat atau musyola kecil atau ya, apapun yang. Oke, sekarang mungkin segmen kesimpulan. ya. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur hunian Islami itu yang bagaimana, Pak? Kalau Jadi diringkes, ya, begini. Memang ya. kalau itu tadi bahasa arsitektural, Mm-mm. bahasa Mm-mm. fisik, dan itu Mm-mm. masih perlu dikaji dengan coret-coret. Kita Mm-mm. tidak secara verbal ya, tidak secara kata-kata tidak, itu Mm-mm. ada coretan, coretan. Ya, Satu, ya. yang kedua adalah sebetulnya rumah tinggal Islami itu bukan hanya bicara fisik, Mm-mm. bagaimana cara mendapatkan tanah, Mm-mm. bagaimana yang memiliki tanah itu kita beli itu senang, Mm-mm. kita sendiri membeli itu senang. Itu dulu. Ah, ya, ya. Dan tidak bermasalah. Cara mendapatkan tanah itu dari uang yang halal. Mm, mm, mm. Saya yakin bahwa semua itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Enggak itu. Oke, 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 oke. Bagaimana proses membangunnya, jangan sampai upah para tukang itu ditunda. Mm, mm, Itu akan mempengaruhi kinerja para tukang sehingga melaksanakan pembangunan itu tidak dengan mm, rasa senang. oke. Ini juga bagian-bagian yang tidak bisa dihilangkan. Tidak Mm, hanya secara tata ruang itu secara Islami, mm, sesuai masing-masing konsep dari si pemilik, mm, arsitek menerjemahkan dalam bentuk 3 dimensi, mm, tapi mm. benar-benar semua itu didasari oleh rasa senang halalan toyibah. Ya, oke. Sip. Bahasa yang terakhirnya itu diawali dengan halal, Ya, diawali dengan rasa yang nyaman, dua belah pihak nyaman, ya. maka akan terbentuklah hunian Islami yang insya Allah rahmatan lil alamin, barokah, seduluran kabeh. Nah, gitu ya Pak ya. Nggih, Ya menyebutkan terutama. nggih, Oke. menyejukkan. Terima kasih Pak Budi Fatoni, matur nuwun sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai kegiatan ini. Dan ini ada Pak Tendi Naim juga nih.
Ada Pak Teddy Naim. Hormat saya menir, Pak Teddy Naim. Ah, Pariwisata pusat ini. iya. Kemarin hari Sabtu, ya. Hari Sabtu kita sempat Zoom meeting tentang pariwisata sama Pak Teddy. Ya. Hari Sabtu Iya, kemarin, Sabtu kemarin. Oke. oh iya, saya pas lagi online ngajar itu. Iya, nggak apa. Iya. Oke. Kalau gitu matur nuwun semua, saya akhiri pertemuan hari ini. Pak Budi Fatoni matur nuwun, Mas Arif DKS juga matur nuwun. Yang Sama-sama semuanya. kumpul pada malam hari ini. Ya, Dan real, yes, siap. Ya, ya. materi ini akan saya sharekan di media sosial saya. Oh gitu ya. Oke. Jadi bisa dipelajari bersama. Siapapun nanti akan saya sharekan di Instagram atau di Hah? Facebook. Matur nuwun. Wes mudah-mudahan tambah barokah, Pak. Ilmu semakin banyak disampaikan, semakin banyak barokahnya, semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nggih. Terima kasih Pak Budi Fatoni. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang. Dan teman-teman sekalian, besok hari Selasa saya akan bincang-bincang lagi dengan seorang entitas perusahaan yang memang mempunyai jiwa sosial tinggi. Dia adalah perusahaan oleh-oleh tapi punya jiwa sosial tinggi. Dan mereka mendedikasikan sebuah program namanya ambulan gratis. Besok saya bahas di jam 8 malam sampai jam 21 malam. Besok Selasa malam. Oke. Terima kasih Pak Budi Fatoni. Sekali lagi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Matur nuwun. Saya akhiri. Terima kasih Pak Budi. Sampai jumpa besok. Ye, matur nuwun.